Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bersama-sama kembali dalam materi pembelajaran Nahwu Wadih Jilid 3. Saya selalu berdoa kepada Allah agar kalian semua dimudahkan dalam belajar ilmu nahwu dan juga ilmu-ilmu yang lain. Teriring doa Allahumma fakina biddin wa alimna bitta'wil. Baik anak-anak, kita akan membahas tentang i'rabnya masdar muawwal. Kemarin saya sudah menerangkan 2 kali tentang masdar muawwal. Masdar muawwal itu masdar yang terbentuk dari lafadz an, kemudian ditambah fi'il mudhari atau ana, atau ana yang tadinya inna, harokatnya diganti menjadi fathah hamzanya ya, ana. Ada lau, ada ma, ada kai. Sekarang kita akan fokus pada lafadz arju anna amali yatahaqqaqu. Arju anna amali yatahaqqaqu itu ada lafadz anna di sini. Kemudian ada lafadz yatahaqqaqu. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya yatahaqqaqu. Anna amali yatahaqqaqu, ada anna, ada yatahaqqaqu. Nah, ini namanya masdar muawwal. Kalau ditakwil, maka kita akan mencari masdar dari lafadz yatahaqqaqu. Apa masdarnya? Kita tasrif tahaqqaqa yatahaqqaqu ya, tahaqqukon. Nah, masdarnya adalah tahaqquqo. Sehingga lafadz arju anna amali yatahaqqaqu itu sama artinya dengan lafadz arju tahaqquqa amali. Jadi sini bisa ditambahi dengan lafadz amali. Nah, lafadz yang di sini dipindahkan di sini gitu ya. Sama artinya. Ini masdar aslinya, ini adalah masdar muawwalnya. Kita akan masuk langsung pada i'rab masdar muawwal. Arju. Arju itu adalah fi'il mudhari. Yarju, karena ini mengandung arti ana sehingga menjadi arju ya, tetap fi'il mudhari marfu atau dibaca rofa. Ingat rumusnya, fi'il mudhari apabila tidak didahului oleh amil nawasib ataupun amil jawazim, maka dia akan dibaca rofa. Selanjutnya, tanda rofanya pakai apa? Pakai dhammah. Dhammahnya muqaddaru alal wawi, dhammah yang dikira-kirakan di atas wawu. Loh, tadinya itu arjuwu, tapi wawunya itu harokat domahnya itu dibuang, tidak ditampakkan. Loh, kenapa kok tidak ditampakkan? Kenapa kok tidak arjuwu? Karena lafadz arju itu adalah fi'il mudhari mu'tal akhir, fi'il mudhari yang huruf akhirnya terbentuk dari huruf ilat. Ada huruf ilat wawu di situ kan? Sehingga tidak boleh wawu itu ditampakkan menjadi arjuwu, tidak boleh. Sehingga bolehnya adalah dikira-kirakan saja, sehingga cukup menjadi arju. Kemudian dalam lafadz arju itu mengandung fa'il. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya berupa dhamir mustatir ana. Sehingga lafadz arju itu podo karo ana arju. Podo artine ana arju dengan arju itu artinya sama. Begitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang ana. Ana itu adalah huruf taukid. Dia mabni fathah. Ingat, semua kalimat huruf itu adalah mabni. Terus untuk mengetahui itu mabni fathah kasroh dhammah adalah dengan cara lihat huruf akhirnya. Kalau ana, huruf terakhirnya itu berharokat fathah ana, maka mabni fathah. Beda dengan fi. Fi itu huruf jar. Mabninya apa? Lah, huruf terakhirnya sukun, berarti namanya fi itu mabni sukun. Demikian juga dengan lafadz ala, itu juga mabni sukun karena huruf terakhirnya adalah sukun. Jadi huruf jar mabni sukun. Selanjutnya amali. Amali itu dari kata-kata amala. Amala ini bukan amala fi'il madhi loh ya, tetapi amala ini dari isim masdar amalan. Nah, amali itu dari kata-kata amala dan ya mutakalim di depannya. Sehingga kalau di i'rab amali itu adalah isim mufrad. Selain dia isim mufrad atau isim yang menunjukkan arti satu, dia menjadi isimnya anna. Karena jatuh setelah lafadz anna,
maka menjadi isim anna. Ingat peramalannya anna adalah tansibul ismah wa tarfaul khobar, menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Sehingga i'rabnya apa untuk amali, yaitu mansubun, dibaca nasab. Tandanya pakai apa? Pakai fathah. Loh, itu kan kasro. Iya, fathahnya namanya fathah muqaddarah, fathah yang dikira-kirakan. Kenapa kok memakai kasro ya? Kenapa nggak fathah aja? Amalai gitu. Kenapa kok memakai kasro? Ingat, tetap kenapa memakai kasro? Karena harokat yang sesuai dengan ya mutakalim itu hanya kasro. Kalau ditetapkan pancet fathah menjadi amalai, doh kan gak enak tadi lebay kan kalimatnya. Nah gitu. Sehingga yang cocok adalah kasro menjadi amali. Terus iya-nya ini namanya ya mudhamir mutakalim. Dhamir yang mempunyai arti saya, mutakalim wahdah. Nah, kemudian dia berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Mudhofnya mana? Mudhofnya adalah amala. Jadi sambung dia. Mabni apa? Mabni sukun. Amali. Nah, kan mabni sukun. Kemudian dibaca jer. Karena menjadi mudhof ilaih. Kita lanjut pada pembahasan yang terakhir tentang yatahaqqaqu. Yatahaqqaqu ini adalah fi'il mudhari' dibaca rofa karena dia tidak didahului oleh amil wasif maupun amil jawazim, maka i'rabnya pakai dhamma, tandanya pakai dhamma. Dhammanya jelas yatahaqqaqu. Loh, jelas kan yatahaqqaqu. Jelas. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya fi'il mudhari' shahihul akhir. Jadi huruf terakhirnya bukan huruf ilat, jadi boleh memasang harakat dhammah di situ. Terus yang tahaqqaqu itu fa'ilnya adalah dhamir mustatir huwa yang kembali pada lafadz amala. Ini. Kemudian dia statusnya menjadi khobar anna. Kalau amali tadi itu isimnya, maka ya tahaqqaqu adalah khobarnya anna. Kemudian dia itu juga menjadi masdar muawal. Dia menjadi masdar muawal dari anna, isim anna, dan khobar anna. Itu status yang pertama. Status yang kedua, dia adalah sebagai maf'ul bih-nya lafadz arju tahaqquqa amali. Ketika kalimatnya terbentuk dari isim masdar atau terbentuk dari masdar biasa. Dia berkedudukan sebagai maf'ul bih-nya. Begitu. Semoga bermanfaat. Bagi yang kurang paham bisa japri, bisa bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.